Shalom saudara, Saturday Devotion hari ini akan membahas dari Mazmur 8 dengan tema di antara kebesaran Allah dan martabat manusia. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh memohon pimpinan-Mu untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu supaya firman ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penuntun bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita akan bersama-sama membaca Mazmur yang ke-8 ini. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saudaraku, di zaman ketika manusia semakin sibuk membangun identitasnya sendiri melalui pencapaian jabatan, jumlah pengikut, atau pengakuan sosial, muncul sebuah pertanyaan tentang siapa aku sebenarnya. Hal ini menjadi semakin kompleks. Banyak orang merasa kecil di hadapan tuntutan hidup, tetapi di saat yang sama ingin diakui sebagai seorang yang penting. Saudara, kita hidup di dalam ketegangan antara rasa tidak berarti dan keinginan untuk bermakna. Bayangkan seseorang berdiri di tempat terbuka pada malam hari, jauh dari hiruk-pikuk kota, langit gelap terbentang luas, bertaburan bintang tanpa batas. Dalam keheningan itu muncul kesadaran yang tidak terhindarkan. Betapa kecilnya manusia di tengah alam semesta. Namun bersamaan dengan rasa kecil itu, saudara, muncul juga rasa kagum dan heran. Mengapa aku ada di sini menyaksikan semua ini? Pengalaman semacam inilah yang menjadi pintu masuk untuk Mazmur 8 ini. Saudaraku, Mazmur ini tidak ditulis dari ruang ibadah yang tertutup, melainkan dari perjumpaan manusia dengan alam dan dengan Allah yang maha besar. Daud, pemazmur, membawa kita itu masuk ke dalam refleksi mendalam tentang kebesaran Allah dan secara mengejutkan tentang betapa berharganya manusia di matanya. Mazmur 8 ini menolong kita untuk melihat diri kita secara utuh, kecil tetapi bermakna, terbatas tetapi dipercaya, rapuh tetapi dimuliakan oleh Allah sendiri. Mazmur ini adalah salah satu mazmur pujian atau mazmur himne yang paling indah dalam kitab Mazmur. Mazmur ini dikaitkan dengan Daud dan kemungkinan besar ditulis di dalam konteks kehidupan pastoralnya. Ketika ia masih sering berada di alam terbuka, menggembalakan domba dan mengamati langit malam. Tidak seperti Mazmur ratapan atau Mazmur permohonan, Mazmur 8 ini tidak lahir dari krisis melainkan dari kontemplasi. Secara struktural, saudara, Mazmur ini dibuka dan ditutup dengan kalimat yang sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saudara, ini membentuk sebuah inklusio yang menegaskan bahwa seluruh isi Mazmur ini berpusat pada kemuliaan Allah. Segala refleksi tentang manusia tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berada di dalam bingkai kebesaran Allah. Menariknya, saudara, di tengah pengakuan akan kebesaran Allah yang melampaui langit dan bumi, Daud justru mengajukan pertanyaan tentang manusia. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Pertanyaan ini bukan karena Daud ragu, tetapi karena ia heran dan
agung. Saudara, di dalam perjanjian lama Allah itu dikenal sebagai pencipta yang maha tinggi. Karena itu ketika Allah tetap memperhatikan manusia yang kecil dan terbatas, hal itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa dan membuat Daud semakin takjub kepada Tuhan. Tema daripada Mazmur 8 ini dirangkum dalam dua kutub besar, kemuliaan Allah dan martabat manusia. Beberapa kata kunci penting saudara, ini akan membantu kita untuk memahami kedalaman daripada tema ini. Pertama saudara, kita melihat ada kata mulia. Dalam bahasa Ibrani saudara, kata ini menggunakan kata adir. Kata ini digunakan untuk menggambarkan nama Tuhan. Kata ini tidak sekedar berarti indah atau megah, tetapi menunjukkan pada sesuatu yang berwibawa, berkuasa, dan menggetarkan. Kemuliaan Allah tidak terbatas pada ruang ibadah atau bangsa tertentu, melainkan nyata di seluruh bumi. Lalu kemudian saudara, di situ ada kata manusia. Di dalam kata ini saudara menggunakan istilah enos, artinya manusia yang lemah, fana, dan kemudian juga menggunakan istilah Bet Adam atau anak manusia. Pemilihan kata ini mau menegaskan keterbatasan manusia. Daud tidak menggunakan istilah yang menekankan kekuatan atau keagungan manusia, tetapi justru kefanaannya. Lalu kemudian yang ketiga saudara, di situ ada frasa yang mengatakan hampir sama seperti Allah. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata me'at, me Elohim yang berarti sangat signifikan. Ada perdebatan apakah kata Elohim di sini merujuk pada Allah atau makhluk surgawi, namun secara teologi saudara, pesan utamanya ini sangat jelas. Manusia diberi status yang sangat tinggi, mendekati ilahi bukan karena hakikatnya, tetapi karena anugerah Allah. Lalu keempat saudara, di situ ada kata memahkotai dan memberi kuasa. Saudara, ini menunjukkan bahwa martabat manusia itu bukan hasil evolusi sosial atau pencapaian moral, melainkan mandat ilahi. Saudaraku, ini menggemakan dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28 tentang manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk menguasai ciptaan. Mazmur 8 ini menunjukkan kepada kita sebuah hal yang indah sekaligus mengherankan. Allah yang begitu besar ternyata mau memperhatikan manusia yang begitu kecil. Di satu sisi saudara, Daud melihat langit, bulan, dan bintang sebagai karya tangan Allah yang menunjukkan betapa besar kuasa dan keteraturan ciptaannya. Tetapi di sisi lain, manusia terlihat begitu kecil dan seakan tidak berarti dibandingkan luasnya alam semesta. Namun justru disinilah saudara pesan Mazmur ini. Nilai manusia itu tidak ditentukan oleh ukuran atau kekuatannya, tetapi oleh relasinya dengan Allah. Allah bukan hanya pencipta yang jauh, tetapi Allah yang mengingat, memperhatikan, dan mempercayakan tanggung jawab. Kemuliaan manusia di dalam Mazmur ini bukanlah kemuliaan yang berasal dari diri sendiri. Manusia dimuliakan karena Allah yang mulia berkenan memberikan kehormatan itu kepadanya. Saudaraku, pemahaman ini mau menolong kita untuk tidak jatuh ke dalam dua sikap yang salah, yaitu kesombongan, yaitu merasa diri paling penting, dan keputusasaan, yaitu merasa diri tidak berharga sama sekali. Mazmur ini saudara mau menegaskan bahwa kuasa manusia atas ciptaan bukan untuk merusak atau mengeksploitasi, tetapi untuk mengelola dan merawat. Kuasa itu diberikan karena manusia dipanggil menjadi wakil Allah di bumi. Karena itu martabat manusia selalu disertai dengan tanggung jawab untuk hidup benar, menjaga ciptaan dan setia kepada Tuhan. Saudaraku, seorang kurator museum, dia pernah berkata bahwa tugasnya itu bukan menciptakan karya seni, melainkan menjaga dan merawat karya yang jauh lebih besar darinya. Ia sadar saudara bahwa dirinya itu tidak lebih hebat dari lukisan atau artefak yang dititipkan kepadanya. Tetapi justru kepercayaan itulah yang memberinya kehormatan. Saudaraku, demikian juga dengan manusia dalam Mazmur 8 ini.
Kita bukan pencipta langit dan bumi, tetapi Allah yang mempercayakan ciptaan itu kepada kita. Kehormatan manusia bukan terletak pada superioritas, melainkan pada kepercayaan. Atau saudara bisa membayangkan ketika ada seorang anak kecil yang diminta ayahnya untuk memegang kunci rumah. Saudara, nilai kunci itu tidak berubah, tetapi makna bagi si anak ini sangat besar. Ia dipercaya, dia dianggap mampu. Begitulah Allah memperlakukan manusia. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena Dia berkenan. Oleh karena itu saudara, hiduplah dengan kesadaran akan martabat yang Allah berikan, yang diwujudkan melalui tanggung jawab, bukan kesombongan. Mazmur ini mengundang kita untuk hidup dengan dua kesadaran sekaligus, yakni kerendahan hati dan penuh makna. Kita tidak perlu meninggikan diri untuk merasa berharga, dan kita tidak perlu merendahkan diri hingga kehilangan arah. Setiap pilihan hidup, cara kita memperlakukan sesama, alam, pekerjaan, dan diri sendiri seharusnya mencerminkan bahwa kita adalah manusia yang dimuliakan untuk memuliakan Allah. Saudaraku yang terkasih, Mazmur ini membawa kita kembali kepada tempat yang sering kali kita lupakan. Keheningan di bawah langit malam, tempat manusia belajar melihat dirinya dengan jujur di hadapan Allah. Di sana kita menyadari bahwa kita lemah tetapi dipercaya. Di tengah dunia yang gemar mengukur nilai manusia dari produktivitas dan pencapaian, Mazmur 8 ini menawarkan perspektif ilahi bahwa nilai manusia berakar pada perhatian Allah. Dan di tengah dunia yang seringkali menyalahgunakan kuasa, Mazmur ini mau mengingatkan bahwa kuasa sejati selalu berjalan bersama dengan tanggung jawab. Saudaraku, akhirnya biarlah pengakuan Daud menjadi doa kita bersama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ketika kita hidup dengan kesadaran itu, hidup kita sekecil apapun akan menjadi ruang di mana kemuliaan Allah dinyatakan. Kiranya Tuhan memberkati.